kepada Bapak Umar Ahmad SP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Setia. Yang saya hormati Kapolres Tulang Bawang Barat, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang saya hormati. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat serta salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan acara milad 100 yang ke-108 Muhammadiyah tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat ini tercatat sebagai pertemuan yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan ini juga semakin mempererat tali silaturahmi kita dan semakin menyambung semangat kita untuk membangun kabupaten yang kita cintai. Milad tahun ini saya kira agak berbeda dengan milad-milad tahun yang lain sebelumnya, karena ini adalah milad yang dilaksanakan mungkin dalam masa pandemi COVID-19, dan proses ini juga mungkin saya kira adalah sebuah proses perenungan bagi kita semua, karena saya walaupun belum secara terbuka banyak melakukan kritikan terhadap apa yang kita sebut sebagai era new normal. Saya juga sering membatin dalam hati saya, apakah yang kita sebut dengan new normal hanya dengan 3M, pakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak, apakah itu sudah menjawab tentang apa yang hari ini sedang melanda bumi kita? Hadirnya virus corona, terus kemudian yang menyebar luas ke seluruh jagat raya ini. Apakah hal-hal yang selama ini kita lakukan, cara kita berkumpul, cara kita berinteraksi sesama warga ini, apakah itu yang sudah baik ataukah itu sudah benar? Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa kita selalu mengakui bahwa manusia adalah insan paling mulia di muka bumi ini. Pertanyaannya, manusia yang mana yang mulia itu? Apakah manusia-manusia yang interaksi sosialnya seperti kita, yang melakukan aktivitas-aktivitas seperti kita? Apakah manusia yang penuh dengan keserakahan, yang mengeksploitasi dan lain sebagainya? Apakah itu yang disebut sebagai manusia paling mulia? Coba bandingkan, saya pernah mengkritik satu seniman kemarin, karena dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya, terus dengan kemegahan hasil karyanya, seolah-olah karyanya itu adalah karya yang paling baik yang bisa ditampilkan saat ini. Lalu saya ngambil sarang lebah di rumah Pak Tusis, terus saya buka, terus saya foto. Karyanya itu lukisan, jadi bandingkan karyanya lebah sama karya yang menurut senimannya itu adalah hasil pikiran yang sangat mendalam, make akal, make pikiran dan lain sebagainya. Nah, dalam perspektif manusia, hewan ini kan bukan yang mikir-mikir, nggak punya pikiran, hanya punya akal, punya insting dan lain sebagainya. Tapi karyanya sungguh luar biasa. Nah, saya bilang ini hasil karya yang nggak mikir, nggak pakai akal. Nah, ini karya yang katanya paling bagus dan lain sebagainya. Nah, coba bandingkan mana yang baik. Banyak orang yang pada waktu itu bilang hasil karya lebah itu yang bagus. Nah, ini yang menurut saya hal-hal yang sudah kita anggap baik selama ini, mungkin sudah ribuan tahun, ratusan tahun, hal-hal yang sudah kita anggap baik, hubungan sesama manusia, kita menempatkan diri sebagai makhluk paling mulia, klaim kita itu adalah bahwa diciptakan bumi seisinya ini hanya untuk manusia, sehingga kita seolah-olah semena-mena terhadap
semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena bukan menjadi bagian. Jadi kita seolah-olah ingin menguasai semuanya. Nah ini yang mungkin menjadi perenungan kita semua di dalam, menurut saya harus menjadi perenungan kita semua. Hal-hal yang sudah kita, cara mendidik kita, cara belajar kita, apakah ini yang sudah baik dan lain sebagainya. Saya terutama mungkin ini juga bisa juga jadi kajian juga di dalam, karena salah satu institusi ormas Islam yang konsen terhadap pendidikan ini saya lihat Muhammadiyah, bisa juga kita kaji model-model pendidikan. Saya ingin menawarkan ke Kementerian Pendidikan itu, bila perlu kita belajar itu tanpa ruangan. Semua tempat bisa kita anggap kelas, semua tempat bisa kita anggap ruangan. Karena coba bayangkan sekarang, semua anggaran pendidikan kita itu 70%, 60 sampai 70% itu yang pertama untuk membangun ruang kelas baru, ngerehab ruang kelas baru, terus kemudian untuk operasional sekolahnya, terus tunjangan-tunjangan yang bukan sebenarnya diinvestasikan untuk peningkatan sumber daya manusia. Hanya kita melulu terhadap hal-hal yang berbau terhadap fisik. Nah, saya pernah menawarkan, kan model homeschooling sekarang kan diperbolehkan, tinggal nanti dia diikut di ujian kan. Nah, homeschooling ini kan kelemahannya karena tidak semua orang tua itu mampu, masih kuat berapa jam lagi dulu. Nah, karena yang di belakang enak, kalau saya pasti 2 jam aja masih enak, karena matahari. Jadi homeschooling itu kan kelemahannya, tidak semua orang tua mampu menjadi guru, mampu mengajari anak-anaknya dengan model-model kurikulum yang ada sekarang. Nah, tapi homeschooling ini juga, kalau yang kemarin, karena saya ada satu contoh teman saya, anaknya itu homeschooling, terus kemudian ya lumayan bagus itunya. Nah, cuman kelemahannya karena nggak semuanya bisa jadi guru. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam satu lingkungan ada anak-anak yang dikumpulkan, terus kemudian negara memfasilitasi untuk menunjuk satu guru mendidik 20 sampai dengan 25 anak di dalam satu lingkungan. Kemudian ngedidiknya jangan dilepas. Jadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini dipegang oleh satu orang. Jadi gitu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau saya lihat semua ini kalau di Muhammadiyah mungkin enggak ya. Kalau di sekolah-sekolah yang di negeri-negeri itu banyaknya gitu. Misalnya anaknya di kelas 1 belum bisa baca, udah naik kelas 2. Guru yang kelas 2-nya butuh waktu berapa bulan lagi untuk adaptasi mengenal anaknya lagi. Belum sempat bisa baca lagi, sudah naik kelas 3. Bahkan mungkin ada yang di SMP belum bisa baca tulis. Ini kan kejadian yang luar biasa, karena mungkin model-model Nah, kalau dia bisa dipegang secara terus-menerus dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini, terutama untuk mendidik karakter. Karena saya kadang-kadang karena dari saya nggak ngajarin, nggak ikut membantu, karena yang jadi guru di anak saya itu ibunya ya kan. Jadi saya hanya ngeliat aja. Jadi saya pernah membaca satu soal. Jadi misalnya gini, sekarang hari Selasa, 2 hari lagi hari Kamis, 365 tahun lagi itu hari apa? Kadang-kadang saya mikir, anak ini mau jadi apa? Ya? Nah, kita lupa bahwa yang paling penting adalah karakter. Nah, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kemarin kita sudah melakukan MGD dan sudah menyusun model untuk pendidikan karakter. Saya kira juga di Muhammadiyah juga ada modul untuk pendidikan karakter. Nah, ini juga coba kita ikut lebih aktif lagi Muhammadiyah Tulang Bawang Barat ini dalam rangka proses pembangunan. Jadi bukan hanya bersifat internal, tetapi ini juga nilai-nilai yang ada di Muhammadiyah ini juga bisa kita transfer ke dalam program-program yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kita cintai. Karena Tubaba hari ini kita sedang fokus selain membangun ruang, kita juga fokus terhadap
membangun manusia itu Bapak, manusia yang layak itu Bapak, manusia yang memegang teguh prinsip nemen, nedas, nerimo, sederhana, setara, dan lestari. Sekarang mungkin karena ruang kita ada banyak ruang-ruang baru yang kita rubah, sekarang sudah bisa kita rasakan banyak orang mulai berdatangan ke Tulang Bawang Barat, walaupun di sisi yang lain secara pribadi saya sangat khawatir apakah orang-orang yang ada di Tubaba ini sudah mencerminkan orang-orang Tubaba yang nantinya bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lain. Karena sekarang selain melihat ruang, orang juga ingin melihat orang. Jadi mungkin nanti Pak Ketua secara khusus mungkin saya ingin ngobrol-ngobrol nanti dengan jajaran pengurus Muhammadiyah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, terutama untuk bagaimana kita mensinergikan proses-proses untuk membangun manusia Tubaba. Selamat milad ke 108, semoga semakin bermanfaat dan berkiprah di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Umar Ahmad SP. Memasuki acara selanjutnya, penyerahan secara simbolis bibit alpukat kepada perwakilan dari KLL Tulang Bawang Barat, perwakilan dari pimpinan cabang Muhammadiyah, perwakilan dari amal usaha Muhammadiyah diharapkan maju ke depan untuk menerima bibit. Untuk pembagian bibit sebanyak 900 bibit alpukat dan 2.000 bibit pepaya. Diharapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dimohon kesediaannya untuk menyerahkan bibit kepada KLL Tulang Bawang Barat. Didampingi oleh Bunda Bapak Kapolres dan Bapak Kemenang, Bapak PDM, Kayaknya kalau Tubaba itu perlu pakai masker lagi. Amin. penyerahan bibit kepada KLL Tulang Bawang Barat. Muhammadiyah memiliki 12 KLL kantor layanan lazisme yang tersebar di 10 SIU. Kepada pimpinan cabang Muhammadiyah, daerah Muhammadiyah memiliki 6 cabang aktif yang berada di kecamatan-kecamatan. Oleh Bapak kepada amal usaha Muhammadiyah, diharapkan untuk foto bersama terlebih dahulu. Bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Sip, 1, 2, 3. Buka dulu. Oke, Mudah-mudahan dia belum turun. 1, 2, 3. Diucapkan terima kasih, diharapkan untuk duduk kembali.
Acara selanjutnya, penyerahan cedera mata oleh Bapak Kapolres Tulang Bawang Barat yang diwakili oleh Kasat Bimnas Bapak Ibtu Suhardi kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Bapak Setia, dipersilakan. Acara selanjutnya, penanaman bibit alpukat. Dimohon kepada Bupati Tulang Bawang Barat untuk secara simbolis menanam bibit alpukat di tempat yang telah disediakan. Ini duluan. Ini kan yang tadi kan? Rapet amat lah. Sebenarnya salah sampai nanam gitu. Kalau nggak ada. Ya kalau gitu nggak usah dilupakan ya. Sama kerapet. Tanam singkong. Belanja kaset aja. Udah dibolongin. Plastiknya yang dari itu bilang. Dari yang Pak, dari singkong dulu. Jadi mau di ini lagi. Jadi Background, kena background. Cepat kok ini alpukat. Saya tanam bulan berapa kira-kira? Dia bukan tanaman keras. pendek itu udah buah tuh. Terjadi orang lain ya. Enggak buah lagi kalau udah rapat ya. Udah habis. Naik. Ya ini udah rencana nah yang ngedak. Yang bagus ya awal itu kalau kebangun. Kalau struktur bawah itu harus kuat. Jadi kalau pun mau naik nantinya udah kuat lagi. Sama kalau saya gini. Ini mengoperasionalkan satu gelas berapa itu?
Ini bukan itu berapa? Iya kata. Kalau udah penuh mau AC mau ini. Asli semua makanya itu. Iya makanya. Ini kalau dia misalnya dindingnya kawat aja, angin dari luar, mohon di sini. lagi. Diucapkan terima kasih, dipersilahkan duduk kembali. Kembali. Dibubarkan. Seluruh peserta diharapkan menempati tempat yang telah disediakan kembali. Siapkan. Selanjutnya adalah doa oleh Bapak M. Febri Aryono MPDI. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari pada kesempatan kali ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajah kita, kegiatan kita mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan alpukat yang kita tanam ini mendapatkan hasil yang luar biasa insyaallah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukawi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungai Mahakam airnya bersih, tempat orang memancing ikan. Demikianlah, terima kasih atas kesalahan, sudilah dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara ramah tamah. Kepada tamu undangan dipersilahkan menuju tempat yang telah disediakan, dan kepada seluruh peserta dipersilahkan menuju aula TK. Ini yang Emi. Dari mana? Di dalam aja. Ambil makanannya. Yuk. Ini yang Emi. Hah? Udah matiin.